Halo semua. Tahun ini sudah bulan Desember pun pohon hijau belum gugur. Aneh, saya sungguh bingung apakah saat ini masih musim gugur. BTW, hari ini saya memutuskan untuk pindah kos. Saya sangat menantikan hari ini. Akan tetapi pindah saat anak masih kecil sungguh merepotkan ya. Hampir tidak ada waktu untuk membereskan barang. Ini saya sedang mengompres selimut dengan penyedot debu agar mudah bawanya. Saya kaget banget, ternyata barang kami segunung. Padahal kami hanya tinggal 2 tahun di kos ini. Untung ada ini, untuk pakaian bisa dikompres juga. Baju-baju digulung saja biar lebih muat banyak. Yang jadi masalah tuh ini nih, saya ingin mengompres matras ini juga. Saya banyak melihat referensi cara mengompres matras. Plastik kompresnya ternyata ada dijual di Amazon. Tapi karena pengirimannya lama, saya tidak jadi memesan. Jadi saya mencoba dengan plastik Daiso ini. Ukurannya kecil sekali, tapi saya coba rekatkan dengan isolasi ini. Untuk ukuran matras ini saya menghabiskan 3 plastik. Jadinya seperti ini nih guys. Lanjutnya udaranya kita sedot dengan penyedot debu ini. Apakah bisa apa enggak ya? Matrasnya berhasil kempes guys, tapi tak lama kemudian balik lagi ke bentuk aslinya. Kemungkinan ada bocor sih. Dan akhirnya saya menyerah dan membiarkannya begitu saja. Untuk menghemat biaya, kami tidak menggunakan jasa pindah. Perkiraan jika kami memakai jasa pindahan sekitar 9-10 juta untuk mengangkut barang saja. Jadinya suami bolak-balik 4 kali untuk mengangkut barang. Sesampainya di kosan baru, saya ingin membereskan dapur terlebih dahulu. Tapi saya butuh pernak-pernik untuk pengorganisasian dapur saya, jadi kita belanja dulu ke Daiso ini. Saya sering kesini karena harganya sangat merakyat dan barangnya juga unik-unik. Ini nih andalanku biar penyimpanan menjadi lebih luas. Kita beli juga lem penguatnya. Saya juga butuh alat-alat pertukangan. Di sini udah lengkap banget ya guys. Kalau kalian ingin pernak-pernik apa saja, langsung aja ke Daiso ini. Kosan saya sekarang ini lebih sempit dari kosan sebelumnya. Jadi saya harus pintar-pintar mengorganisasikan barang-barang saya supaya penyimpanannya lebih luas. Ini nih guys, cantik-cantik banget barang-barangnya. Setelah dari Daiso, saya mampir ke supermarket. Harga barang di tempat saya yang baru ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Mumpung anak lagi anteng, saya membersihkan dapur dulu supaya saya bisa masak. Sedikit cerita ya guys, ini pengalaman saya ketika pindah kos di Jepang. Saya kira pas awal kita pindah kos itu kita cuma bayar uang bulannya saja, tapi tidak begitu guys. Ada banyak hal yang harus dibayarkan di awal. Apa saja sih yang perlu kita bayar di awal pindah kos? Yang pertama itu uang jaminan, itu sekitar 0 sampai 12 mang. Kemudian uang kunci itu bisa dari 0 sampai 12 mang juga. Kemudian sewa bulanan itu bervariasi tergantung tempat tinggal ya guys. Kemudian ada namanya sewa uang muka, itu sekitar 6 mang, 0 sampai 6 mang yen. Kemudian biaya perantara itu 3 mang sampai 6 mang. Premi asuransi kebakaran itu bisa sampai 1 mang goseng ya guys, sampai 2 mangan gitu dah. Kemudian biaya penggantian kunci itu sebesar 1 hingga 2 mang yen.
Uang jaminan itu dibayarkan di muka pada saat pindah sebagai jaminan terhadap risiko tidak dibayarkannya uang sewa. Misalnya kita tidak bisa membayar uang sewa, itu sebagai jaminannya ya guys. Dan untuk menutup biaya pengembalian properti ke kondisi semula pada saat pindah. Misalnya kita sudah selesai ngekos di situ dan kemudian tidak ada uang sewa yang belum kita bayarkan dan tidak ada kerusakan properti sehingga kita tidak perlu mengembalikan properti ke kondisi semula saat pindah. Biasanya kita akan menerima pengembalian uang penuh. Harga uang jaminan yang kita bayarkan berbeda-beda tergantung wilayahnya, namun umumnya setara dengan sewa 1 hingga 2 bulan. Namun ada beberapa tempat yang tidak memerlukan uang jaminan. Tapi kalau ada kerusakan, kita menggantinya ketika kita mau pindah kos. Kalau uang kunci itu sih tidak akan kembali lagi ya guys. Kalau biaya perantara itu mengacu pada biaya yang kita bayarkan kepada perusahaan yang memperkenalkan kita kos-kosan itu. Misalnya kita melihat kos-kosan di internet, kemudian kita mendaftar dari internet tersebut. Nah, perusahaan tersebut juga harus kita bayar ya guys. Kemudian asuransi kebakaran. Untuk asuransi kebakaran ini opsional, tapi lebih aman jika kita memiliki asuransi kebakaran ya guys. Kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Jadi selain ganti rugi kebakaran, juga menanggung bencana seperti sambaran petir, pecahan apa saja properti dalam kos itu, kemudian ledakan, kerusakan angin, kerusakan air, dan kerusakan salju. Kemudian biaya penggantian kunci itu ketika pindah kita perlu membayar sekitar 1-2 mang itu untuk mengganti kunci dengan yang baru. Meskipun mengganti kunci adalah opsional, lebih aman mengganti kunci ke yang baru dari sudut pandang keamanan ya guys. Kemungkinan penghuni sebelumnya mungkin masih memiliki kunci duplikat, jadi pastikan untuk menukarnya saat pindah. Kemudian ada juga namanya pembayaran layanan dukungan 24 jam ya, sekitar 1 mang 5.000 sampai 2 mang. Beberapa perusahaan menawarkan layanan yang mendukung berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah pipa atau ledeng yang mampet, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita kehilangan kunci, dan lain sebagainya ya guys. Pembayaran lainnya juga seperti misalnya kita ada kendaraan, jadi kita juga membayar tempat parkirnya. Biaya pindah kos yang saya bayarkan di awal yaitu sebesar 24 mang atau sekitar 25 jutaan ya guys. Itu belum uang setiap bulanannya. Kosan saya saat ini tidak begitu luas sih. Ada 2 kamar dan 1 dapur, toilet, kamar mandi. Tidak ada ruang tamunya sih. Ruang tamunya itu seperti nyatu dengan dapurnya. Dan proses penyewaan kosan di Jepang itu tidak sehari 2 hari guys. Saya menghabiskan waktu sekitar 1 bulan sampai hari kepindahan. Langkah-langkahnya seperti ini ya guys. Pertama saya mengecek kos-kosannya di website Sumo namanya. Nah kemudian setelah saya memutuskan kosannya, saya mengirimkan formulir permohonan ke perusahaan pengelola. Sebelumnya saya mengunjungi tempat tinggal yang saya ingin tinggali supaya kita mengetahui apakah keadaannya nyaman untuk kita tinggali.
Pada saat mengisi formulir, kita isikan informasi pribadi kita, orang yang tinggal bersama kita, dan informasi pribadi penjamin juga. Kalau kita di Jepang itu ngekosnya harus ada penjamin. Ada juga sih yang tidak ada penjamin. Penjamin ini bisa teman, bisa kerabat, bisa keluarga. Dan misalnya kita tidak punya kerabat dan keluarga di Jepang, kita bisa meminta orang di tempat kerja kita. Mereka pastinya meminta kartu identitas kita seperti SIM, kartu pelajar, kartu asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga meminta bukti penghasilan. Mungkin juga beberapa tempat tidak memerlukan itu. Jika kita sedang mencari pekerjaan atau berganti pekerjaan, kemungkinan kita akan diminta struk gaji seperti kontrak kerja, kemudian perpajakan, formulir pengembalian pajak akhir. Untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut, waktunya sekitar 3 hari ya guys. Kemudian proses selanjutnya itu adalah peninjauan oleh perusahaan tersebut. Di sini ada pemeriksaan oleh pemberi pinjaman dan pemeriksaan oleh perusahaan penjamin. Intinya yaitu mereka memeriksa apakah kita mampu untuk membayar kosan tersebut atau tidak. Apakah kita memiliki penghasilan tetap yang memungkinkan kita bisa membayar sewa tanpa masalah. Mereka juga memeriksa latar belakang kita, apakah sebelumnya kita mengalami tunggakan kos atau tidak. Setelah itu, kesimpulan kontrak atau pembayaran biaya awal. Setelah mereka menyetujui kita bisa tinggal di kontrakan tersebut, mereka meminta kita untuk membayar biaya awal. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini sekitar 2-3 mingguan ya guys. Lama banget ya guys. Ya begitulah seputar ngekos di Jepang. Lebih enak ngekos di negara tercinta ya guys. Nggak ribet dan bayarannya pun juga murah. Kita cuman bayar 1 bulanan itu doang. Sudah lapar nih guys. Sebelumnya kita makan dulu, baru lanjut beres-beresnya.